Baiklah, perkenalkan, nama saya Hendrar Gunawan Siboro, NIM 210002061. Mata kuliah Komunikasi Organisasi akan menjelaskan tentang distorsi peran dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, konsep distorsi pesan dalam komunikasi. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Dalam titik selama distorsi adalah proses penyampaian atau transmisi peran. Berarti pada si pelaku atau pada si komunikator ada namanya hambatan fisik. Misalnya, jarak antara komunikator dengan lawan bicara di dalam kelas, di mana kelasnya cukup luas sehingga menyebabkan suara si komunikator kurang terdengar dengan jelas. Atau menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan atau tempat terbuka lainnya, dia harus memproduksi kapasitas kemampuan suaranya agar mampu ditangkap oleh semua orang. A. Distorsi dalam penyampaian atau transmisi pesan ini akibat si komunikator juga bisa dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya, saat struktur atau jenjang organisasi tentu memiliki bagian-bagian tugas di dalamnya, sehingga peran yang disampaikan oleh si A pastinya tidak akan selalu sampai pada si B karena terlalu panjang transmisinya. Semakin panjang saluran, maka akan semakin banyak pula gangguannya. Yang B, distorsi menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar ketika menerima pesan ke dalam hambatan fisik seperti suasana yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang atau redup, ruangan terlalu panas. Namun dalam hal ini komunikator juga berpengaruh. Adalah tuntutan untuk komunikator si komunikator harus jeli melihat siapa lawan bicaranya dan dalam keadaan apa mereka, karena kalau tidak selektif melihat kondisi seperti ini bisa memicu distorsi. Selanjutnya yaitu yang C, distorsi dalam mengerti atau mengetikkan pesan. Maksudnya, ketika berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, berbeda status sosial, dan lain-lain, itu bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan, karena setiap kita melihat peran itu berbeda-beda interpretasinya. Maksudnya, pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit. Sehingga di dalam bisnis harus ada sinonim kata untuk menjelaskan makna itu kemana, untuk siapa, dan untuk konversi satuan kebiasaan, adat budaya, antar budaya, dan lain-lain. Agar komunikasi organisasi tercapai sesuai tujuan dan sasarannya, maka organisasi perusahaan atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya, yang pertama, persepsi. Persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya. Caranya ketika akan melakukan organisasi dengan suatu lembaga harus diolah terlebih dahulu bagaimana orang tersebut sehingga nanti kita bisa mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Yang kedua, presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan. Kredibilitas juga menjadi acuan yang menjadi penyebab dari distorsi karena orang akan menjadi cuek bahkan tidak peduli. Yang C, pengendalian diri. Bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, menangis, marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sehingga tata bahasa inti dari mana obrolan tersebut sudah didesain sedemikian rupa sehingga tujuan pesan tersebut diterima oleh baik oleh si komunikan. Yang selanjutnya yang D, kekerasan hubungan pengirim dan penerima pesan. Hal ini juga harus difikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi. Dengan konteks yang lebih bersahabat, maka cenderung lebih efektif diterima. Si pengirim pesan, cara supaya si pengirim pesan didengarkan yaitu mendengarkan isinya,
Komunikan hanya mengingat pesan tersebut. Yang kedua, mendengar kritis, dituntut memahami sekaligus mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh pembicara. Dalam mendengar kritis, hampir seluruh panca indera kita manfaatkan karena ingin menggali secara lebih kritis. Yang ketiga, mendengar aktif atau empati, yaitu memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengandalkan diri seolah-olah kita di posisi mereka. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas agar objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Yang pertama, menghadiri. Secara fisik, lahir dan batin ada. Hadir hanya untuk mendengarkan sehingga kita bisa mengantisipasi hambatan yang akan terjadi. Yang kedua, menginterpretasikan. Maksudnya itu memaknai inti dari pesan dengan memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap pesan tersebut. Yang ketiga, kemampuan mengingat, yaitu menyimpan pesan untuk ditunjuk atau digunakan di kemudian hari. Selanjutnya, evaluasi. Kita mencoba mengurai kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara. Yang kelima, mampu memberikan tanggapan, yaitu kita bereaksi terhadap evaluasi tadi dengan memberikan tanggapan atau umpan balik. Apabila dirasa memang cukup sulit karena menjadi pendengar yang baik, sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan konteks terhadap berbagai hambatan. Misalnya, 1. Bila seorang mendengar langsung menarik kesimpulan, mata pendengar tersebut berarti bisa dimaknai menutup pikiran terhadap informasi tambahan. Yang kedua, pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih.